Ayo berkurban tanpa batas. Global Kurban dari ACT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dermawan, kembali lagi dalam program Humanity Update bersama saya Rifki Zulhilmi. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan beberapa informasi mengenai aktivitas kemanusiaan yang telah dilakukan oleh Tim Aksi Cepat Tanggap. Informasi pertama datang dari Tim Aksi Cepat Tanggap Bekasi yang memberikan dukungan kepada tenaga medis dan pasien positif COVID-19. Berjuang merawat pasien positif COVID-19 tidaklah mudah, begitupun kesehatan para tenaga medis yang penting untuk diperhatikan agar dapat terlindung dari resiko paparan COVID-19. Dalam mendukung psikologis para tenaga medis dan non-medis, alhamdulillah Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap sudah mendistribusikan air minum wakaf kepada Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi. Menjadi salah satu wilayah yang mengalami ledakan besar jumlah positif COVID-19, Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi bahkan terpaksa membawa pasiennya dirawat di dalam tenda yang berada di luar rumah sakit. Apa mau diturunin di sini apa? Ditampung dulu. Sebagai salah satu bentuk dukungan moral dan meringankan duka para tenaga medis dan non-medis di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi, Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Daerah Bekasi mendistribusikan bantuan 70 karton air minum wakaf untuk dapat dikonsumsi oleh tenaga medis, non-medis, dan pasien yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi. Beralih ke informasi selanjutnya, Desember 2018 adalah awal mula dari cobaan yang dihadapi Sylvia, ibunda dari seorang putri yang bernama Ainaya. Kini, Ainaya sedang berjuang melawan sakit cerebral palsy dan meningitis. Semenjak dirinya mengeluhkan sakit kepala dan sempat tak sadarkan diri pada bulan Desember 2018 silam. Mengeluh sakit kepala secara tiba-tiba, Ainaya didiagnosa terkena penyakit cerebral palsy dan meningitis, hingga membuatnya harus dirawat selama 40 hari di rumah sakit. Sebagai ibunda, perasaan cemas dan panik sangat dirasakan Sylvia saat pertama kali mengetahui Ainaya menderita cerebral palsy dan meningitis. Waktunya di bolak-balik RS. Ya, dalam seminggu itu Dedek ada sampai 3 kali ke rumah sakit. Kalau nggak kontrol obat, biasa dia terapi. Ya. Terus ada juga terapi di ini kan di rumah sakit, juga ada di yayasan khusus anak SIPI. Ya, karena Dedek harus rutin minum obat, nggak boleh putus, nggak boleh terlambat, karena kan Dedek kejang. SIPI itu, kelumpuhan saraf otak itu menyerang otak. Karena SIPI itu dia bisa kejang, karena Dedek juga jatuhnya ke ini, epilepsi. Dia kejang tanpa panas, bisa juga bangun tidur juga bisa kejang nantinya. Karena itu dia, karena saraf dia itu nggak bekerja seperti kita kan, karena lumpuh tadi itu. Ini saluran buat Dedek, selang buat Dedek minum di sana, minum obat di sana. Karena kan Dedek nggak bisa oral tuh normal kayak kita, bisa sih nelan,
2 atau 3 sendok dia bakalan batuk, kesedak, itu fatal buat dia. Karena saluran tenggorokan sama pernafasan itu kan sempit, jadi nggak mampu sesuai kebutuhan hari-harinya, makanya dia harus pakai selang. Resikonya ke gizi buruk karena kan itu konsumsinya nggak cukup, ya nggak cukup sama kebutuhan dia kan, makanya disarankan pakai NGT gitu. Udah 3 tahunan ada. Itu yang putih itu ini alat section, itu namanya sedot lendir, nyedot lendir. Karena posisinya si dedek telentang kayak gini, lendir tuh numpuk, yang bikin dia sesak napas nantinya itu lendir itu. Suatu saat dia bisa sesak napas, karena kemarin nih kayak dirawat kemarin itu kan karena sesak napas akut dia itu, karena lendirnya numpuk udah sampai ke paru kan gitu, bikin sesak. Makanya ini salah satu obat sih apa ya, antibiotik obatnya, tapi salah satu buat ngeluarin lendir itu ya selain chest terapi harus dipancing sama ini. Pas dia batuk itu nggak masuk, alatnya nggak masuk ke dalam, si selangnya kan sebesar ini nih, nggak masuk juga. Pas dia batuk baru kita sedot, alatnya nggak boleh masuk. Dedek matanya kan kena, matanya nggak fungsi, walaupun dia sering difoto fokus. Kebanyakan teman-teman pada nggak percaya kalau dedek nggak bisa lihat, cuman hasil dari poli matanya udah keluar kan, dedek nggak bisa lihat, dia punya katarak congenital namanya. Mau dioperasi juga nggak bisa karena sarafnya dedek yang kena, bukan matanya. Terus ya ini dipanggil, dia tahu suara-suara tertentu, dia tahu ya suara yang sering apa sama dia, komunikasi sama dia, dia tahu, dia dipanggil tahu, walaupun dia nggak bisa lihat tapi rasanya tinggi. Walaupun Nela nggak pakai suara, mungkin dia tahu aroma orang tuanya ada. Pulang kerja diam-diam kan, mau kerja lagi misalnya kan, nggak sapa dia bakalan nangis sendiri gitu deh. Awal-awal sih siapa sih yang nggak ada keluh kesahnya kalau punya anak kayak gini. Karena ini pertama yang Era alami, yang 2 orang kakaknya sehat-sehat aja pasti kasih kayak begini. Manusiawi kita nanya apa sih salah kita apa ini kan gitu, dosa kita apa sih dikasih anak seperti ini. Malu pasti ada dulunya, tapi setelah dilihat ke bawah yang ada lebih dari si dedek kayak gini, yang nggak bisa apa-apa, yang segala macamnya apa ya, timbul ada rasa iba kan. Nggak mungkin anak kita diginiin, ditaruh, dibiarin, diapain. Support dari teman-teman, kita juga konsultasi ke psikolog, konsultasi ke ini kan, para agama gitu kan, itu membangkitkan ininya. Ya udah, banyak-banyak ibadah, banyak-banyak istighfar. Hikmahnya bersyukur sih. Era selalu bersyukur. Apapun yang ada di hari ini, apapun yang dapat di hari ini, maupun itu semacam capek, semacam dapat denoksa baru lagi, itu disyukuri. Karena Era lihatnya ke bawah, Era nggak mau lihat ke atas. Itu hikmahnya ini jadi guru yang bikin Era bisa berjuang, guru yang bisa bikin Era jadi semangat, guru yang mengajarkan Era tentang ikhlas tadi. Itu hikmahnya. Yang pertama, dedek sembuh. Era sih nggak minta yang ini ya, nggak sembuh kayak anak-anak lain, nggak. Kayak gini aja kita udah senang kok. Kita nggak mau lihat dia sesak napas, nggak mau lihat dia kejang, nggak mau lihat dia ditindak macam-macam di rumah sakit. Kayak gini aja kita udah bersyukur. Ada pangku ya? Iya, ayo. Dengan program ACT, dengan Naya masuk ke program ACT,
itu Ella sangat bersyukur banget. Alhamdulillah, segala kebutuhan Dedek Ella bisa meminta atau memohon apa kebutuhan Dedek, walaupun itu mendesak. ACT selalu cepat tanggap, namanya memang cepat tanggap. Memang Ella nggak tahu siapa yang donasi buat Naya, cuman bisa terima kasih, sudah banyak membantu. Memang kalau Naya nggak dibantu ACT, memang Ella nggak tahu mau beli alat medisnya kemana, mau memenuhi kebutuhan si Dedek susunya kemana. Dan itu tuh kan juga membantu buat abang-abangnya, buat kakaknya sekolah juga. Kemarin kan beli perlengkapan sekolah, kebutuhan sekolah dia. Saya mau ucapin terima kasih banyak buat para Dengan biaya pengobatan yang tidak sedikit, sebagai seorang ibu rumah tangga dan sang suami sebagai supir honorer, Sylvia mengaku hanya bisa menangis karena tidak memiliki dana lebih untuk mengobati penyakit yang diderita sang anak. Alhamdulillah, melalui program Aksi Cepat Tanggap, Sylvia merasa sangat terbantu karena segala sesuatu kebutuhan Ainaya dapat terpenuhi secara cepat. Sahabat Dermawan, terima kasih telah menyaksikan Humanity Update pada kesempatan hari ini. Jangan lupa saksikan Humanity Update selanjutnya hanya di kanal YouTube Aksi Cepat Tanggap. Bagi sahabat Dermawan yang ingin menunaikan ibadah kurban, jangan lupa tunaikan sekarang melalui globalkurban.com. Saya Rifki Zulhilmi pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi membatasi. Kurban dulu semarak, kini lebih sepi. Sekat-sekat wilayah pun tak bisa dilalui. Saudara yang menikmati tak sebanyak dulu lagi. Niat berkorban ada, tapi apa daya tak mampu beli. Namun ternyata batas itu lebih banyak di dalam diri. Merasa cukup satu kurban saja, meski harta mencukupi. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkurban 100 unta. Nabi Ibrahim alaihissalam berkurban 1000 domba, 300 sapi dan 100 unta sekaligus. Ayo, dobrak kebiasaan lama dengan berkurban tanpa batas. Terobos kesulitan, muliakan jutaan saudara di Indonesia hingga penjuru dunia. Raih keberkahan tanpa batas, tebarkan kebermanfaatan tanpa batas bersama Global Kurban.